Iya, lalu apakah saham orang terkaya di Indonesia Lotuk Kwong, yaitu Bayan layak untuk dikoleksi seiring dengan posisinya menggeser BBRI sebagai perusahaan publik dengan market cap terbesar kedua? Kami akan mengulasnya bersama dengan Olivia Louis, selaku Financial Expert CNBC Indonesia. Sudah hadir di sini, Olive, apa kabar? Baik, Iva. Baik ya, seperti mungkin suasana hatinya Lotuk Kwong juga hari ini yang disebut ataupun juga baru-baru ini menempati posisi orang terkaya di Indonesia dan bahkan menggantikan untuk duo Hartono bersaudara ya, yaitu adalah tergeser ke posisi kedua setelah harta kekayaannya disalip oleh sosok Lotuk Kwong. Jadi pengusaha batubara yang merupakan pendiri Bayan Resources ini juga diketahui memiliki angka kekayaan sebesar 25 miliar dolar AS atau sekitar lebih dari 390 triliun rupiah, dan ini juga membuat posisi Lotuk Kwong ini berada di ranking 52 orang terkaya di dunia. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya wajar ya, Olive, karena kalau kita lihat di sini kita akan bergeser ke harga saham dari Bayan dalam secara year to date, begitu dari awal tahun hingga Desember 2022 hari ini, memang pergerakannya sebetulnya cukup luar biasa, sangat signifikan, dan bahkan sebetulnya sempat menyentuh angka lebih dari 90.000 rupiah ya. Sebelum stock split, kita bisa lihat di sini ada turun sedikit ini ketika stock split. Nah, sebetulnya kalau kita bertanya-tanya begitu ya terkait dengan sentimen yang ada, ini kan juga cukup banyak. Tapi mungkin bisa digambarkan sentimen apa saja terkait dengan emiten Bayan ini dan seperti apa Anda melihatnya untuk pergerakan saham dari Bayan? Baik, mungkin ini chartnya yang sebelumnya ya, harusnya chartnya ini sudah berbeda karena setelah stock split pasti ini sebelumnya adanya di bawah. Jadi ya sentimennya sudah pasti karena kenaikan average selling price dari batubara itu sendiri dikarenakan faktor geopolitik ya, jadi harga batubara itu tinggi. Terus sentimen yang terbaru adalah lagi ramai ini diperbincangkan gitu ya sama para retail, katanya Lotuk Kwong sendiri membeli saham atau memborong saham dari Bayan Resources sendiri. Nah, itu kenapa tuh? Oke, jadi sebenarnya alasannya itu kita tidak tahu pasti, tapi biasanya kalau pemegang saham pengendali atau pemilik itu membeli perusahaannya, biasanya karena dia memang yakin sama keberlangsungan bisnis perusahaannya. Tapi yang perlu kita garis bawahi nih Iva, bahwa pembeliannya itu kalau kita cuma baca judul media ya, borong saham. Yang diborong itu cuma sekitar 380.000 lembar saham. Sedangkan kepemilikannya dia sebelumnya 2 miliar lembar saham. Artinya pembelian yang sekarang itu cuma 0,00 sekali ya ketimbang saham yang sudah dimiliki. Ya, retail ini banyak fokusnya, wah borong. Padahal nggak bandingin gitu persentase pembelian yang baru ini walaupun di harganya 16.000, sebelumnya kepemilikan saham 2 miliarnya itu di harga berapa ya? Lihat aja modal pertama bangun perusahaannya berapa gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, baik. Tapi kita akan lihat dulu ya seperti apa pergerakannya secara kinerja perusahaan. Ini juga menarik ya. Karena kalau kita lihat ada beberapa sentimen juga terkait dengan kenaikan harga batu bara. Ini juga menjadi salah satu alasan gitu untuk penopang hasil ataupun juga kinerja dari Bayan Resources. Kemudian tidak hanya itu juga, tapi sebetulnya para pelaku pasar ini juga melihat hasil ataupun juga kinerja dari emiten ini juga sangat menarik begitu. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ya, kita akan lihat di sini untuk kinerjanya dari tahun 2019 hingga kuartal ketiga tahun 2022. Ini menarik ya, karena angkanya sangat bagus begitu. Bisa kita lihat dari asetnya juga, trennya terus meningkat, pendapatannya juga apalagi di kuartal ketiga 2022 ini juga ditopang begitu terkait dengan pergerakan komoditas batubara. Dan bahkan ini baru kuartal ketiga ya. Kita belum berbicara terkait dengan full year untuk pergerakan dari pendapatan Bayan sendiri. Kemudian laba bersih juga meningkat, sementara liabilitasnya meskipun meningkat tapi sebetulnya kalau misalnya mau dibayar lunas hutangnya ini juga bisa begitu, bahkan ada kembalian. Nah, ini kira-kira seperti apa Anda melihat kinerja dari Bayan Resources? Oke, jadi sebenarnya tren perbaikan dari kinerja atau turnaround itu bukan hanya ada di Bayan Resources, tapi juga perusahaan-perusahaan call lainnya. Nah, tapi karena yang lagi tren ini Bayan, langsung aja kita lihat ya, dari sisi pendapatan memang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kenapa? Karena average selling price dari volume penjualan Bayan sendiri itu mengalami peningkatan yang tahun ini per kuartal 3 2022 itu average selling price-nya itu sebesar $120 per ton. Sedangkan tahun lalu hanya 71 per ton yang mengikuti harga acuan batu bara. Iya. Jadi itu kenapa pendapatannya bisa tumbuh sampai 90%, ya kan? Di sini kalau misalnya kita lihat di bagian bawah ini adalah gross profit margin
yang laba kotor ini karena persentase. Kalau kita lihat trennya itu 2020 gross profit marginnya sempat turun 33%. Ya kenapa? Karena waktu itu harga dari coalnya sendiri sempat jatuh ke $50 US dollar. Tapi di kuartal 3 2022 itu gross profit marginnya menjadi tebal 72%. Kenapa? Ya karena harga acuannya tadi yang meningkat, average selling price-nya meningkat, tapi COGS-nya peningkatannya itu sedikit gitu. Kalau tadi average selling price-nya naiknya bisa 70% dari $70 ke $120, tapi COGS atau beban pokok penjualannya hanya naik sekitar 37%. Ya makanya gross profit marginnya jadi tebal. Jadi kalau laba kotornya tebal, terus juga dia bisa bayar operasionalnya, ditambah juga Bayan Resources tahun kemarin sudah bayar senior notes-nya. Senior notes ini adalah obligasi jangka pendek. Akhirnya dia bisa menghasilkan net profit margin yang jauh lebih tebal juga dibanding 2020 dan juga 2021 gitu. Oke, nah tapi kalau kita berbicara fundamental kan biasa kalau investor fundamental ini untuk jangka panjang begitu kan. Sementara kalau batu bara sendiri bisa kita katakan juga seketika sudah masuk ke dalam sunset industry begitu. Nah tapi sebetulnya seberapa besar sih potensi untuk penguatan ataupun juga kinerjanya ini masih akan tetap bertahan dengan sangat baik di masa depan begitu, apalagi mengingat ada beberapa poin yang menjadi catatan, hilirisasi, kemudian juga tadi sekali lagi sunset industry dan peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Seperti apa? Kalau misalnya kita lihat peralihan ya, terutama di Eropa sebelumnya, mereka kan yang paling menggaungkan energi peralihan gitu ya, terutama di 2021. Tapi kenyataannya karena faktor geopolitik, akhirnya mereka harus membuka kembali PLTU-nya, sehingga ini meningkatkan demand kepada coal. Ketika meningkatkan demand, tentu harganya menjadi naik. Tapi bagaimana dengan tahun depan? Di mana tahun depan kita pastinya ada tantangan, misalnya perlambatan ekonomi di global. Ketika perlambatan ekonomi terjadi, tentunya akan mempengaruhi harga acuan komoditas. Karena kan dari sisi demand-nya pasti akan terpengaruh ya, perlambatan ekonomi, demand akan berkurang. Tapi seberapa besar penurunan harga coal di tahun depan? Kalau dirasa turunnya sampai $50 itu hampir tidak mungkin ya gitu. Karena apalagi kalau misalnya masih ada faktor geopolitik dan ditambah Eropa juga sekarang sudah kewalahan krisis energi, mereka juga masih membutuhkan batu bara. Jadi tahun depan masih bisa tinggi, tapi mungkin levelnya sudah tidak di level 400 seperti sekarang. Kalau harga coal sudah tidak di level 400 harga acuan, maka average selling price dari perusahaan-perusahaan coal juga pasti akan lebih rendah. Nah kalau misalnya lebih rendah, bisa jadi tahun depan pendapatan dan juga laba bersihnya bisa lebih rendah daripada 2022. Nah kalau ini terjadi tentu akan mempengaruhi valuasi dari perusahaan. Oke, nah jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah memang masih menarik untuk disimpan jangka panjang begitu? Tapi nanti kita bahasnya nanti ya, kita lihat juga perbandingannya secara fundamental. Kita akan melihat seperti apa compare to peers-nya, compare ke sejumlah emiten-emiten lainnya yang juga bergerak di sektor batubara. Boleh geser ke slide selanjutnya, kita akan lihat di sini ada PER, price earning ratio, kemudian ada juga PBV, ada debt equity ratio-nya juga, ada ROI-nya juga, ada ROI-nya juga. Nah ini sebetulnya menarik sekali karena kalau kita lihat di sini Bayan posisinya sebetulnya kalau dari PER kita compare ke yang lain, banyak yang menyatakan bahwa PER itu idealnya di 10 kali hingga 15 kali. Tapi untuk perusahaan dengan kapitalisasi besar 20 kali itu masih oke. Jadi bisa kita katakan Bayan masih oke ya. Kemudian kalau kita lihat juga PBV-nya 19 kali, kalau compare ke yang lain sangat jauh. Yang lain itu di 1,63, 1,38 untuk PTBA dan juga Adaro. Sementara Indi di 0,87 dan biasanya kalau investor fundamental kan mencari yang PBV-nya di bawah 1 ya, idealnya. Tapi dari sisi ROI-nya, return on equity dan juga return on assetnya ini juga masih sangat bagus, 92,77 dan juga 66. Karena angkanya di sini menunjukkan kinerjanya baik, kemudian juga efisien. Nah, seperti apa Anda melihat angka ini? Oke, jadi untuk kita dari PER-nya dulu ya, PER 20 kali itu apakah mahal atau murah? Kita bisa tahu mahal atau murah kalau kita bandingin sama perusahaan yang sejenis di industrinya. Jadi kalau lihat peers yang seperti ini, kalau dibandingin sama yang lain, ini masuknya sudah mahal gitu ya. Yang lain masih 3, 2, 8 gitu kan. Atau kita bisa bandingin sama histori sebelumnya. Jadi misalnya 5 tahun atau 10 tahun terakhir, kira-kira Bayan itu diperdagangkan di PER berapa. Kalau sekarang PER-nya 20, biasanya dia diperdagangkan di PER 10, tandanya sekarang ya sudah mahal seperti itu. Tapi yang PER-nya rendah belum tentu juga loh murah. Kalau misalnya tahun depan laba bersihnya turun, ini PER-nya bisa berubah nih jadi naik gitu valuasinya. Itu satu. Kalau PBV sudah pasti nih. PBV itu kan kita membayar
Kalau PBV1 artinya kita membayar berdasarkan ekuitas perusahaan atau kekayaan bersih perusahaan. Kalau 19 kali artinya kita membayar 19 kali lebih mahal dari ekuitas perusahaan atau kekayaan bersih perusahaan. Tapi apakah worth it begitu, mengingat DR-nya juga masih sangat bagus, kemudian ROI-nya bagus, ROA-nya juga bagus? Debt to equity ratio karena dia sudah bayar senior notes di tahun kemarin, itu kenapa DER-nya bisa turun gitu ya, bisa baik. ROI itu artinya adalah gini, return on equity. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan kekayaan ekuitas perusahaan. ROI 92 artinya modalnya dia 100 juta, dia bisa ngasilin laba bersih sebesar 92 juta. Angkanya memang bagus. Tapi kita harus balik lagi nih, return aja nggak cukup. Karena kalau misalnya kita lihat harganya yang sudah cukup mahal gitu. Karena ada resiko kalau sampai tahun depan harga call tidak setinggi saat ini, maka pasti akan ada re-rating dari saham-saham call itu sendiri. Oke, nah tapi kalau untuk investor sendiri menyikapi data ini seperti apa? Ya, kalau misalnya saya melihatnya ya sebagai investor jangka panjang, menurut saya Bayan Resources sudah cukup mahal. Sudah cukup mahal, oke. Tapi kalau misalnya ada tetap yang pengen masuk, begitu mengingat juga pergerakan harganya terus berangkat naik, begitu kita akan lihat seperti apa kira-kira level entry-nya yang menarik gitu ya. Kita akan lihat pergerakannya secara teknikal di slide selanjutnya. Mungkin kan kalau orang pakai valuasi, oh ya udah, tapi pengen trading jangka pendek nih, gimana gitu kan? Pengen trading juga, apalagi pergerakannya juga oke, volumenya juga oke. Kita lihat juga di sini sempat turun RSI-nya, tapi ini juga karena stock split ya, sebetulnya bukan karena jenuh jual. Dan di sini pergerakannya juga dari stock split. Ini sempat di 9 ribuan, 1/10, kemarin sempat mencapai 90-an. Di sini naik ya, terus ada peningkatan, tetap ada uptrend-nya begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa? Ini kayaknya chart kemarin ya? Ya, ini chart kemarin, penutupan Jadi hari kemarin. ini kan penutupan itu di 23.400. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Ini tuh udah menyentuh all time high, karena ini kan sebelum stock split, ini sudah menyentuh all time high. Sebenarnya bisa nggak sih kita masuk? Ya bisa aja, nggak menutup kemungkinan kok emiten yang valuasinya sudah mahal bisa lebih mahal lagi gitu ya, tidak menutup kemungkinan harganya bisa naik lagi. Tapi kalau kita misalnya mau jadi trading jangka pendek atau jangka menengah, kita harus ukur juga yang namanya resiko. Nah, risk rewardnya kira-kira menarik nggak? Kalau ternyata naiknya, oke, masih bisa potensi naik 9-10%. Tapi resikonya bisa turunnya sampai 18-20%. Kira-kira menarik nggak? Nggak menarik kan? Karena resikonya jauh lebih besar dibanding risknya. Nah, aku sebenarnya udah tadi sempat cek dulu kalau misalnya Bapak Ibu di rumah nggak tahu nih cara nentuin di mana support dan resistance-nya, paling gampang bisa pakai moving average. Ya, ini sudah ada nih MA9-nya. Oke. Nah, biasanya tadi kalau aku ceknya pakai MA10 sama 20 karena ini kan lagi uptrend berat nih. Betul. MA10 itu kira-kira dia supportnya ya tadi ada di kisaran sini nih. Oke, kurang lebih tidak Di 18 ribuan ya, 18 ribuan. Tidak terlalu jauh, tapi sebenarnya kalau kita tarik itu penurunannya sekitar 18%. Oke. Ke moving average 10. Oke, kalau ke moving average 20 itu supportnya ada di bagian sini. Oke. Ya, di bagian sini penurunannya itu sekitar 28%. Sekitar 15.000 berarti ya? 15.000. Ini ada support kuat di sini kan. Jadi kalau support itu adalah resistance yang sudah tertembus, maka dia menjadi base baru kan di sini ya. Dari 23.000 turun ke 15.000 itu penurunannya bisa 27%. Jadi kira-kira nih Bapak Ibu di rumah siap nggak sama resikonya? Hanya untuk mengejar keuntungan misalnya 9-10%. Oke, tapi kalau kita lihat juga secara volume begitu hari ini juga tinggi begitu. Apakah memang masih menarik untuk jangka pendek, untuk trading seperti apa? Kalau untuk jangka pendek balik lagi namanya kita trader harus mengukur risk and rewardnya. Biasanya kalau pergerakan saham itu jangka pendek ya pergerakan saham is a voting machine gitu. Saham itu voting machine dalam jangka pendek. Apa yang lagi tren ya orang bisa kapan aja masuk. Faktor emosi mempengaruhi. Tapi dalam jangka panjang harga saham itu ya weighing machine gitu. Oke, tapi sekali lagi juga kita bisa melihat ya bahwa pergerakannya juga terus merangkak naik begitu, dan saat ini juga hari ini juga sebetulnya all time high-nya juga ya setelah hari ini all time high 23.000 setelah stock split-nya juga. Jadi sekali lagi ya keputusan ada di tangan Anda ya pemirsa CNBC Indonesia. Tadi harus kita sudah tetap pikirkan faktor resikonya. Betul, harus tetap memikirkan faktor resikonya. Tadi kita sudah gambarkan seperti apa kondisi fundamental dan juga secara teknikalnya. Sekali lagi keputusan ada di tangan Anda.